Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Kita teruskan pembahasan yang kemarin masih di halaman 257 ya. Wa wada'u fihi al-kutub, yani allafu al-kutub, kutub al-Jahmiyah wal Mu'tazilah. Yani di masa tersebut mereka banyak menyusun buku-buku untuk menyebarkan propaganda mereka, ya, pemikiran mereka yang menyeru manusia kepada mindset atau manhaj mereka, ya, pola berpikir, pola beragama adalah al-Jahmiyah yang penuh dengan ide-ide kekufuran yang telah disebutkan sebelumnya. Wa atma'un nasa wa talabu lahumur ra'asah, dan mereka meyakinkan manusia dengan membawakan hujah-hujahnya, yakni syubhat-syubhatnya, meyakinkan manusia akan kebenaran mereka, padahal mereka di atas kebatilan, ya. Dan mereka mengejar kekuasaan. Mereka mengejar kekuasaan untuk apa? Untuk dapat menyebarkan pemikiran mereka. Mereka mengejar kekuasaan, mendekati para penguasa, ya, agar mereka dapat menyebarkan pemikirannya. Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah berkata, aqna'u katsiran minan nas, mereka meyakinkan para manusia, meyakinkan banyak dari manusia, alladzin lam yatamakkanu minal ilm bi ra'yihim fattaba'uhum, yang dimana para manusia tersebut tidak memiliki pondasi ilmu yang kuat, ya. Akhirnya mereka meyakinkan manusia dengan ide mereka. Wa minhum man yata'athar ta'athuran katsiran, di antara para manusia ada yang li'annal fitana idza ja'at qalla man yanju minha, dikarenakan demikianlah fitnah apabila datang hanya sedikit manusia yang terselamatkan darinya. Lakin minan nas man yata'athar biha ta'athuran katsira, tapi di antara para manusia ada yang benar-benar terkena pemikiran mereka sampai begitu besar terkena pemikiran mereka, yakni sangat terdogma oleh kesesatan mereka. Wa minhum may yata'athar ta'athuran duna dzalik, ada juga di antara manusia yang terkena oleh virus atau syubhat pemikiran mereka ini, tapi enggak sebesar kadar kenanya nih, enggak sebesar yang awal. Ada juga yang demikian. Wa minhum man yaslam minha, dan di antara para manusia ada yang selamat dari fitnah mereka, ya. Lakin ba'dal ibtila wal imtihan, tapi itu semua terlihat setelah apa? Setelah ujian terjadi, setelah bala terjadi. Aqna'un nasa bimadhhabihim, mereka meyakinkan para manusia dengan mazhab mereka ini. Wa aghrauhum bil mal, bahkan kadang membujuk para manusia untuk mengikuti mereka dengan harta duniawi, ya. Mereka membujuk bahkan para manusia untuk mengikuti mereka dengan harta. Hum tarah ya'tun bitahdid, kadang mereka datang membawakan pemikiran mereka dengan ancaman-ancaman. Wal qatl, bahkan dengan pembunuhan. Wal darb wal habs, bahkan dengan cambuk. Bahkan dengan dipenjarakannya orang-orang yang bertentangan dengan pemikiran mereka, seperti terjadi kepada Al-Imam Ahmad rahimahullah dan banyak para ahli ilmu pada masa tersebut. Wa tarah, tapi terkadang juga ya'tun bitarghib bil mal, kadang mereka membujuk manusia untuk mengikuti mereka dengan apa? Dengan dibuai oleh hadiah-hadiah, harta-harta, wal wadhaif, atau mungkin jabatan-jabatan, wal mustaqbal al musyrik, dan dijanjikan kepada mereka masa depan yang cerah, ya. Fal jahil wa sahibut tama' yabi'u dinahu bidunya, dan orang-orang yang jahil, dan orang-orang yang serakah, maka mereka dengan mudah akan menukar agamanya dengan dunianya, wal iyazu billah, ya. Fakanat fitnah azimah, kemudian Al-Imam rahimahullah berkata, fakanat fitnah azimah, ya, terjadilah akhirnya fitnah yang besar. Lam yanju minha illa man asamallah, tidaklah selamat pada masa fitnah tersebut kecuali orang-orang yang memang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lam yanju minha illa man tamassaka bil kitab wa sunnah. Syekh Saleh Fauzan hafizahullah berkata, yakni tidaklah selamat dari fitnah tersebut kecuali orang-orang yang berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa sabara ala ma yusibuhu mithlul Imam Ahmad, dan kemudian ia bersabar
akan musibah-musibah yang menimpanya dikarenakan ia berpegang teguh kepada akidah yang hak ini, pada kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bersabar ia bertahan di atas agamanya tersebut seperti yang terjadi pada Imam Ahmad rahimahullah, yakni Ibnu Hanbal. Wa hunaq man qutil, di antara mereka bahkan ada yang sampai terbunuh. Wa huwa mutamassikun bil kitab wa sunnah, hanya karena ia bertahan di atas kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang bertahan di atas keyakinannya, di atas akidahnya yang hak, dan tidak mau mengikuti apa yang diserukan oleh para kaum Jahmiyah ini. Ya. Amma alladhi tawa'ahum wa sar ma'ahum fahadha halak ma'ahum. Adapun orang-orang yang mengikuti mereka, mencoba berdamai dengan mereka, mencari-cari celah untuk damai dengan mereka, nggak mau menegaskan pengingkarannya kepada mereka, maka itu adalah orang-orang yang fix. Celaka bersama mereka, halaka ma'ahum. Ya. Qauluh, perkataan al-Imam rahimahullah, fa'adna ma kana yusibur rajul min mujalasatihim ay yashukka fi dini. Paling minim efek yang terjadi pada seseorang ketika duduk-duduk bersama mereka, yakni ahli syubhat, ahli bid'ah ini, para kaum Jahmiyah ini. Oke? yakni musibah paling kecil yang terjadi kepada orang yang duduk-duduk sama mereka, minimal nih, dengan itu mereka akan mulai timbul keraguan mereka kepada agama mereka sendiri. Keraguan seseorang terhadap agamanya akan mulai timbul ketika apa? Mulai mereka duduk-duduk dengan ahli bid'ah dan ahli syubhat. Mulai kendor dia, mulai cari-cari celah dan lain-lain, nggak mau mengambil sikap yang tegas menyikapi ahli bid'ah, ahli syubhat dan lain-lain, dan duduk-duduk bersama mereka, dia mulai meragukan apa yang menjadi sesuatu yang sebelumnya dia yakini sebagai hak. Ya, dia mulai ragu kepada agamanya sendiri. Yani minan nas man inharafa an dini. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah berkata, yakni di antara manusia ada yang menyimpang dari agamanya, wa minhum man lam yanharif an dini. Dan di antara mereka ada yang tidak sampai menyimpang dari agamanya, lakinnahu hafal indahu tasyakkuk. Tapi minimal, kalaupun tidak sampai menyimpang, mulailah ia memiliki keraguan-keraguan fi ba'dil umur, di dalam beberapa perkara di dalam agamanya. Lianna mujalasatahum la ta'ti bi khair. Dikarenakan duduk-duduk dengan ahli syubhat, ahli bid'ah tidak akan pernah mendatangkan kebaikan sama sekali. Ya. Au yutabi'ahum, atau mungkin malah Al-Imam rahimahullah berkata, dikarenakan duduk-duduk dengan mereka, mulailah seseorang jadi mengikuti mereka, menjadi cheerleadernya mereka. Cheerleader sekarang nih bermunculan baru, ya kan? Orang-orang yang udah mengenal hak dan lain-lain, cuman nggak mau mengikuti konsekuensi hak, mengikuti apa yang dikatakan perasaannya dan kenaifan berfikirnya, akhirnya bergabunglah bersama orang-orang yang udah jelas-jelasan penyimpangan usulul hak dari mereka. Ya, akhirnya lama-lama apa? Ikut bareng, udah duduk bareng dan mulai menyerang kepada ahlul haq. Ya, mulai jadi cheerleadernya para ahlul batil dan ahli syubhat. Man jalasahum imma an yusibahu syai'un katsir wa yanharif. Maka barang siapa, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, barang siapa yang duduk-duduk dengan ahli bid'ah ini, dengan para Jahmiyah ini, entah ia akan terkena musibah besar darinya, atau mungkin malah menyimpang totally, au syai' minal inhiraf, atau mungkin terjadi penyimpangan sedikit pada dirinya, au alal aqal, atau minimal yasir indahu naw'u tasyakkuk fi ba'dil umur. Sebagaimana yang dikatakan tadi, minimal efek buruknya, efek negatifnya adalah dia sendiri akan mulai terjadi keraguan pada dirinya pada beberapa hal dari agamanya yang dulu dia telah yakini. Ma'adallah. Qauluh, perkataan al-Imam rahimahullah, yutabi'ahum aw yara ra'yahum 'ala al-haq. Ya? Atau mungkin mengikuti mereka, mengikuti para kaum Jahmiyah tersebut. Aw yara ra'yahum 'ala al-haq. Dikarenakan duduk-duduk dengan mereka, mulailah mereka meyakini bahwasanya pendapat golongan Jahmiyah tersebutlah yang berada di atas kebenaran. Ya? Wala yadri annahu 'alal haq aw 'alal batil. Dan dia enggak tahu apakah itu beneran di atas hak atau di atas kebatilan.
fasar syakkan. Dengan itu ia menjadi seseorang yang ragu hakikatnya dengan kebenaran. Ya. La siyama wa anna indahum hujajan muzawwarah. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah berkata, terutama mereka, yakni para kaum Jahmiyah tersebut, mereka memiliki banyak hujah-hujah muzawwarah yang mereka buat-buat, yang mereka karang-karang, ya, yang mereka palsukan. Wa indahum balaghah wa fasahah, dan mereka memiliki skill bersilat lidah luar biasa, ya, cantik di dalam menyusun kata-kata, fasih di dalam mengucapkannya, wa quwwah fil kalam, dan punya kekuatan di dalam retorika untuk meyakinkan manusia. Fahum yahtajun ila alim thabit yuqawimuhum wa yaruddu alaihim. Nah, orang-orang awam itu membutuhkan seorang alim, ahli ilmu yang thabit, yang tegas di atas hak, di atas kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yuqawimuhum wa yaruddu alaihim. Untuk apa? Untuk menahan arus mereka nih, arus ahli syubhat ini dan hujahnya, dan membantah hujah-hujah mereka. Mithlul Imam Ahmad, seperti Al-Imam Ahmad ini rahimahullah. Wa mithlu Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dan seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Wa mithlul a'immah alladzin qamu fi wujuhihim wa kassaruhum. Dan seperti para imam-imam yang senantiasa menghadang mereka dan mematahkan hujah-hujah mereka. Ya. Qauluh, perkataan Al-Imam rahimahullah, fahalakal khalqu hatta kan ayyam Ja'far alladhi yuqalu lahu al-mutawakkil. Akhirnya celakalah para manusia pada saat itu. Demikian sampai eranya Al-Ja'far. Ya? Ja'far yang dijuluki al-mutawakkil. Al-mutawakkil. Ya? Yani istamarra hadha al-ibtila fi ahdi al-ma'mun. Maknanya, bala tersebut, fitnah khalqul Quran, berlangsung selama 3 periode. Yang pertama di era Al-Ma'mun. Ma'mun merupakan anak dari Harun Ar-Rasyid. Ya, pernah kita ceritakan kemarin kan? Setelah di zaman Ma'mun, kemudian penguasa berikutnya masih berpegang kepada pemikiran Jahmiyah dan memaksakan pendapatnya tersebut kepada para masyarakatnya. Yaitu di era siapa? Saudaranya Ma'mun, yaitu Mu'tasim. Demikian juga. Dan kemudian Wa'ahdil Wathiq ibnu Mu'tasim. Setelah itu juga eranya Al-Wathiq, anaknya Al-Mu'tasim tadi. Ponakannya Ma'mun. Ya kan? Di zaman 3 raja ini, pemikiran Jahmiyah terus dijaga oleh penguasa dan dipaksakan oleh penguasa kepada para masyarakatnya. Di 3 periode tersebut. Ya. Falamma halakal Wathiq, tapi setelah Wathiq meninggal, buyi'a akhuhul mutawakkil, dibaiatlah saudaranya Wathiq yang bernama Al-Mutawakkil, yakni namanya Ja'far, gelarnya Al-Mutawakkil. Fanasara sunnah. Al-Mutawakkil inilah rahimahullah yang mulai menolong dan membela sunnah. Ya, lihat penguasa ya langsung diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala karena sabarnya para kaum muslimin pada saat itu. Enggak ada yang gerak. Karena kekufuran penguasa ini, lihat. Mana korupsi? Korupsi sama kufur gedean mana dosanya? Tuh. Nah, yang dilakukan penguasa-penguasa Jahmiyah ini, levelnya korupsi, maksiat apa? Kufur. Tapi enggak ada kaum muslimin yang gerak ngajak berontak, enggak ada. Diingkari. Ada yang mulai punya ide begitu dari para fuqaha Baghdad, para ahli-ahli fikih Baghdad, diingkari oleh Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullah. La ad-dima, jangan, darah. Kenapa? Dengan memberontak justru kerusakan akan terjadi lebih besar. Kalaupun kekufuran yang terjadi pada penguasa kita. Sabar, doa. Terus. Allah Subhanahu wa taala terus menguji mereka selama 3 periode. Tapi di periode berikutnya, periode keempat, Allah Subhanahu wa taala angkat ujian tersebut dan Allah gantikan dengan seorang penguasa yang menjaga sunnah, menghidupkan sunnah, dan kemudian mendorong sunnah untuk kembali tersebar di negeri-negeri kaum muslimin. Tuh, alhamdulillah. Isbiru, ini maksud sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, isbiru fa innal amra qarib. Bersabar sajalah kalian. Ya, ini melihat penguasa-penguasa demikian. Sesungguhnya al-amr qarib, sesungguhnya enggak lama itu.
Ya. Tapi apa yang terjadi yang dilakukan oleh kaum muslimin sekarang ketika melihat kerusakan-kerusakan yang terjadi pada penguasanya? Mereka mengambil jalan pedang, mereka mengambil jalan fasad, kerusakan, dan mereka lihat itu adalah bentuk agama. Mereka kira dengan itu mereka dapat mempercepat dan menyegerakan perbaikan untuk terjadi di dalam umat. Yang ada justru malah kerusakan yang lebih merata dengan pemberontakan demikian. Demikian yang terjadi di negeri-negeri kaum muslimin yang kita lihat di era-era terakhir. Ya, itulah hukum, itu sunnatullah. Ya, man ta'ajjala syai'a qabla awanih, uqiba bihirmanih. Tuh, man ta'ajjala syai'a qabla awanih, uqiba bihirmanih. Barang siapa yang buru-buru mau mendapatkan sesuatu sebelum saatnya, malah yang ada dia dihukum dengan diharamkannya dia dari hal tersebut. Tuh. Man ta'ajjala syai'a qabla awanih, uqiba bihirmanih. Barang siapa yang keburu-buru untuk mendapatkan sesuatu sebelum saatnya. Oke? Yang ada justru uqib, diiqab, dia dihukum dia dengan diharamkannya dia dari hal yang dia kejar tersebut. Malah nggak dapat sama sekali. Akhirnya malah nggak dapat sama sekali yang dikehendaki. Ya. Nah, demikian para kaum muslimin di bawah arahan Al-Imam Ahmad rahimahullah. Ya, kalaupun terjadi bahkan sebesar-besarnya kerusakan yang terjadi pada para penguasanya, tidaklah mereka melakukan gerakan-gerakan yang kemudian menimbulkan kerusakan dan membuat kerusakan lebih merata lagi. Tidak. Mereka bersabar, memilih jalan untuk bersabar dan berdoa, dan terus berpegang kepada kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kerusakan yang terjadi di masa itu jauh lebih ringan dan mendingan dibandingkan apabila mereka mulai bergerak dan mengangkat senjata memerangi penguasanya. Itu kerusakannya jauh lebih rata. Maka Imam Ahmad mengingkari mereka yang membujuknya untuk mulai berontak kepada penguasa. La ad-dima, darah. Ya. Madaratnya jauh lebih besar. Yang ada mereka bersabar dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata lihat sejarah membuktikan tidak lama, 3 periode Allah Subhanahu wa taala kembalikan kekuasaan kepada seseorang yang menolong agamanya, menjaga agamanya, menguatkan agamanya, menghidupi dan mendorong, menguatkan para ulama, para ahli ilmu, memanjangkan lidah sunnah sehingga lebih tersebar di dalam negeri-negeri kaum muslimin. Inilah al-Mutawakkil rahimahullah, fa nasaras sunnah. Mulailah ia menolong sunnah. Dan padahal dia hidup juga di rumah yang orang tuanya meyakini penyimpangan Jahmiyah, dan kakaknya adalah seseorang yang meyakini dan berkuasa memaksakan keyakinan Jahmiyah, tapi dia di atas fitrahnya dijaga tetap oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipersiapkan untuk kembali menolong sunnah, menghidupkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam di negeri kaum muslimin. Ya. Tidak terkena virus-virus yang ada pada ayahnya, pada pamannya, pada Ma'mun, pada Mu'tasim, iya kan? Pada kakaknya, pada Wasiq, iya kan? Mutawakkil dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ketika ia yang naik ke tampuk kekuasaan, maka ialah yang menghidupkan kembali sunnah. Wa rafa'al mihnah an ahli ilm. Ia mengangkat ujian-ujian tersebut semua dari para ahli ilmu. Yani para ahli ilmu dulu diuji, dipaksa untuk mengatakan Al-Quran makhluk, dan kemudian dihukum, dipenjara, disiksa. Ya, bahkan ada yang sampai terbunuh. Ya. Wajah al-faraj min Allah. Demikianlah kelapangan datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fajazahu Allahu 'anil islami wal muslimina khairan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepadanya ganjaran dari Islam dan kaum muslimin, seluruh ganjaran kebaikan. Wa azzazal imam Ahmad wa akramah. Mutawakkil ini rahimahullah yang akhirnya mengagungkan dan memuliakan al-Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullah.
yuqalu lahu al-mutawakkil. Diberilah julukan al-mutawakkil nih, penguasa itu diberikan julukan al-mutawakkil. Ai al-mutawakkil 'ala Allah. Hadza laqabuh. Demikian laqabnya. Seseorang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma ismuh, adapun nama aslinya Ja'far ibn al-Wathiq. Ja'far ibn al-Wathiq rahimahumullah. Qauluh, perkataan al-Imam rahimahullah. Wa talat alsinatuhum. Yani dengan keberadaan penguasa. Al-mutawakkil ini talat alsinatuhum, panjanglah lidah mereka, yakni lidah para ahlus sunnah, tersampaikan kembali ilmunya. Setelah dulu ditahan dan gak boleh menyebarkan ilmu yang hak yang sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dilarang untuk mengajar. Para imam-imam tersebut dahulu yang tidak mengatakan bahwa Al-Quran makhluk, dilarang untuk mengajar. Dilarang untuk menyampaikan ilmu. Ya. Talat alsinatum, dengan keberadaan al-wathiq kembali panjang lidah mereka, yakni mereka kembali bebas untuk menyampaikan hak, ya, di zaman al-mutawakkil. Qawaw 'alal kalam, ya, mereka memiliki kekuatan untuk menyampaikan yang hak. Ishtaddu bil kalam 'ala ahli al-bidah. Bahkan mereka mulai memperingatkan para manusia dari para ahli bid'ah. Dengan tegas mereka memperingatkan para manusia dari ahli bid'ah, karena mereka sudah merasakan sendiri apa yang terjadi ketika para ahli bid'ah tersebut sampai kepada tampuk kekuasaan. Mereka adalah kaum yang nggak ragu mereka untuk menghabisi ahlu sunnah dan akan bermanis-manis bersama kaum non-muslimin, bersama kufar. Nggak ragu mereka. Ya, dari situ tegaslah mereka dalam mengingkari ahli bid'ah. Fan akasal amr. Mulailah kondisi yang ada pada saat itu berbalik dari sebelumnya. Alhamdulillah. Qauluh, perkataan al-Imam rahimahullah, ma'qillatihim wa kasra ahli bid'ah ila yaumina hadha. Kalaupun pada saat itu sedikit para ahlu sunnah dan lebih banyak ahli bid'ah, pada saat itu pun demikian. Ya kan? Bahkan demikianlah sampai zaman kita sekarang, kata al-Imam al-Barbahari rahimahullah. Ya, ahlu sunnah adalah orang yang lebih sedikit daripada ahli bid'ah. Ini di zaman al-Imam al-Barbahari. Zain, gimana kabarnya di zaman kita, bro? Zaman al-Imam al-Barbahari. Di zaman al-Imam Ahmad rahimahullah dibilang qillah, dibilang sedikit ahlu sunnah, ahlul haq. Banyaknya ahlul batil. Zaman Imam al-Barbahari jauh lagi di bawahnya. Dan sedikit. Apalah ceritanya zaman kita? Iya kan? Kalaupun sedikit para ahlu sunnah dan banyak terdapatnya ahli bid'ah sampai era kita sekarang. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah berkata, lakinnal batil la yuqawimul haqq abadan. Tapi kebatilan bagaimanapun tidak akan dapat mengalahkan yang hak selamanya. Wa in kan man 'alal batil katsiran. Kalaupun mungkin mereka yang berada di atas kebatilan berjumlah begitu besar, banyak. Fa innahum la yuqawimuna al-haqqa wa ahla. Namun sesungguhnya mereka tak akan pernah bisa mengalahkan hak dan para ahli hak. Walau kan alladhi 'alaihi qalilan. Kalaupun para ahli hak begitu sedikit, minoritas, enggak bisa mereka mengalahkan hak. Qala ta'ala, demikian Allah Subhanahu wa taala berfirman, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak kelompok yang berjumlah sedikit dapat mengalahkan kelompok yang berjumlah banyak biiznillah, dengan izin Allah. Al-Imam Ahmad fard wahid. Tidakkah kita lihat seorang Imam Ahmad, dia adalah satu individu. Wanzur madza amil fi wajhi az-zahf al-mulhid. Tapi lihatlah apa yang dia lakukan, track recordnya di dalam menghadapi penyimpangan orang-orang dan badai fitnah yang ada pada zamannya. Dia sendiri padahal. Ya, Al-Imam Ahmad rahimahullah. Thabata bi nafsihi wahda. Dia sabat sendirian, tegar, bertahan di atas akidahnya sendirian. Yani dia di antara yang dipaksa untuk mengatakan Al-Quran makhluk dengan semua siksaan-siksaan dari penguasa. Bahkan penguasa-penguasa tadi mencambuk Imam Ahmad sendiri dengan tangannya untuk memaksakan agar Imam Ahmad
berkata bahwa Al-Quran makhluk. Tapi Al-Imam Ahmad rahimahullah tetap menolaknya. Dan dengan adab dia berkata, Ya Amirul Mu'minin, hat li syai'an min kitabillah wa min sunnah Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Aqulu bih. Wahai Amirul Mu'minin, berikan aku sesuatu dari kitabullah atau dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku katakan kalau ada. Ya, tetap menyanjung dan tetap menjaga adabnya kepada penguasa, kalaupun penguasa tersebut menzaliminya. Dan dia dirantai nih. Kalau Jumat nggak boleh Jumatan kan? Kalau Jumat nggak boleh Jumatan. Oke? Dia tahu tuh. Dan dia dapat membuka rantainya sendiri. Dan kemudian dia ganti baju dengan baju yang terbaik dan dia berkata kepada penjaganya, aku mau Jumatan dong, ini itu. Dia tahu bakalan nggak dikasih. Nah, boleh nggak keluar penjara Jumatan? Nggak boleh. Nggak boleh ini itu. Ma'zirah ila Rabbi. Aku lakukan ini sebagai uzurku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tahu tiap Jumatan nggak bakal dikasih, tapi tetap dia lakukan. Dan para penjaganya tenang. Udah Imam Ahmad sih nggak bakalan kabur. Bahkan dikasih, ya Imam mau pulang dulu nggak? Mereka yakin Imam Ahmad akan kembali ke sini. Kenapa? Karena mentaati penguasa adalah akidah dia, bukan sikap politik dia. Dia tahu mentaati penguasa, sabar mentaati penguasa kalaupun zalim, itu akidah dia, bukan sikap politik dia. Demikian seorang ahlu sunnah. Mau pulang dulu nggak? Ditawarin pulang dulu, pasti balik lagi. Tapi Imam Ahmad bilang, apa? Nggak boleh ente begitu. Anda disuruh di sini, itu malah diomelin yang jaga. Malah diomelin yang jaga. Ya, sabarnya Imam Ahmad rahimahullah sabar di atas konsepnya, di atas metode ahlus sunnah kalaupun menghadapi ujian demikian. Ya, tidaklah kekufuran yang terjadi, bahkan demikian pada penguasa langsung menjadi hujah buat kita untuk melakukan pergerakan-pergerakan yang kemudian dengan itu menghilangkan keamanan di antara negeri kaum muslimin. Salah. Ini orang-orang yang emang udah hawa nafsunya dari awal, mau terjadi kekufuran ataupun enggak, bawaannya emang pengen bergerak aja ngelawan penguasa. Kalau mereka mengikuti hak yang datang dari Allah, dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dari para imam ahlus sunnah, mereka akan melihat contohnya. Ya, contoh yang dicontohkan oleh imam ahlus sunnah, Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad seorang individu, namun ia bersendirian menghadapi Zahf al-mulhid, ya, yakni menghadapi gerakan atau menghadapi arus kekuatan penyimpangan ini yang begitu besar di eranya. Thabat binafsih, tapi dia thabat bersendirian, wahdah, hatta a'azza Allahu bihi as-sunnah. Dengan itu Allah kuatkan dengan keberadaannya sunnah. Ya. Lidzalik, dari situlah yusamma, digelarilah Al-Imam Ahmad bin Hanbal Imam ahlus sunnah. Ya. Jadi Imam Ahmad adalah seorang imam di dalam hadis. Kemudian karena banyak menguasai hadis, dia jadilah imam di dalam fikih juga. Ya, banyak pendapat fikih. Dia jadi imam juga di dalam fikih. Nah, tapi setelah masa fitnah, udah Imam ahlus sunnah. Jadi ketika dibilang Imam Ahlus Sunnah, dimutlakan kata-kata atau gelar Imam Ahlus Sunnah, langsung otomatis kepada Ahmad bin Hanbal. Kalau kita lagi memaksudkan imam yang lain, harus kita sebutin namanya. Imam Ahlus Sunnah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Imam Ahlus Sunnah, Malik ibn Anas. Imam Ahlus Sunnah, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Harus kita sebut namanya. Kalau kita memaksudkan yang lain. Cuman kalau dimutlakan, begitu aja. Imam Ahlus Sunnah, udah, langsung siapa? Ahmad bin Hanbal. Setelah masa fitnah. Ya? Qala al-muallif rahimahullah. Al-imam rahimahullah kemudian berkata, "War-rasmu wa a'lamud dhalalah qad baqiya minhum qaumun ya'maluna biha wa yad'un ilaiha. La mani'a yamna'uhum. Wala ahad yahjuzuhum amma yaqulun wa ya'malun." Namun tokoh-tokoh, ide-ide, pemikiran-pemikiran kesesatan, itu tetap juga ada berjalan dari zaman ke
ke zaman. Ya, masih akan selalu ada kaum yang menghidupkannya, meyakini kesesatan tersebut, mengamalkannya dan menyebarkannya di antara manusia, menyerukannya di antara manusia. Tak ada kekuatan yang dapat membendung mereka, tak ada yang dapat membatasi mereka dari apa yang mereka yakini dan mereka amalkan. Tuh lihat, ini di antara sunnatullah al-kauniyah. Harus ada selalu. Pemikiran-pemikiran sesat ini harus selalu ada. Dengan itu, hiduplah akhirnya amar ma'ruf nahi. Sebagaimana kemungkaran harus selalu ada. Dengan itu, terrealisasikanlah praktek amar ma'ruf nahi mungkar yang dijadikan kita di muka bumi untuk dalam rangka itu, gitu kan? Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'murun bil ma'ruf wa tanhaun 'anil munkar. Kalau misalnya kemungkaran udah nggak ada, ya kan? Tujuan penciptaan kita gimana dong? Nggak terrealisasikan nanti kan? Inilah makanya Allah Subhanahu wa taala seringkali Allah menciptakan sesuatu padahal Allah tidak mencintainya. Allah menciptakan sesuatu, tapi Allah membencinya, tidak mencintainya. Kenapa? Dengan segala hikmahnya. Ya, agar mulia para ahlul haq, mulia dan tampak mulia ahlul haq, okay? Mesti diciptakan kebatilan dan para ahli batil yang merintangi ahlul haq harus ada, begitu selalu ada, harus. Ya, nggak berhenti ini pertarungan demikian. Nah, hak sama batil, kalaupun hak sedikit dan batil lebih banyak, dan terkadang mungkin hak berada dalam kondisi tertindas dan kalah. Tapi demikianlah perperangan di antara hak dan batil dari zaman ke zaman. Terkadang hak yang menang, terkadang kebatilan yang menang. Demikian. Oke? Sebagaimana ya yang diobrolkan Abu Sufyan radhiyallahu anhu dulu bersama Herkel, pembesar Romawi. Ketika ditanya, bagaimana peperangan yang terjadi antara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kaum ini, dengan kaum musyrikin. Dikatakan bahwasanya harb bainahum sijal. Peperangan di antara mereka ganti-gantian. Entar kadang dia menang, kadang kita kalah. Entar kadang kita kalah, dia menang. Begitu. Ganti-gantian. Kata Herkel, yang dia orang yang banyak membaca kitab-kitab terdahulu, mengetahui hal ini, dia berkata, hakadha al-anbiya, demikianlah para nabi-nabi terdahulu di dalam peperangannya. Tidaklah juga mereka selalu menang, terkadang kalah. Demikian justru normal. Ya. Demikian ahlu sunnah mungkin mengalami masa kekalahan dan ketertindasan di masa 3 periode penguasa tadi. Ya enggak? Ma'mun, Mu'tasim, sama Wathiq. Tertindas, sudah kalah sudah. Para ahlus sunnah. Dari sisi hujjah selalu menang, nggak pernah kalah kalau dari sisi hujjah. Tapi dari sisi tasallut, kekuasaan, bisa jadi kalah. Oke? Tapi kemudian Allah hidupkan kembali dan Allah besarkan kembali dengan didatangkan penguasa berikutnya yang menolong dan menghidupkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Mutawakkil Ja'far rahimahullah. Ya. Tapi ahlu bid'ah tidaklah dengan demikian kemudian pemikiran-pemikiran sesat ini berhenti. Yani Khawarij yang dibilang Khawarij di zaman Ali radhiyallahu anhu. Okay? Mulai di zaman Utsman yang digerakkan mulai. Kan bapaknya satu sama Rafidah. Abdullah ibnu Saba al-Yahudi. Dia nih bapaknya Rafidah dan bapaknya Khawarij. Ajib gak? Iya kan? Dua ummul bid'ah. Dua ibunya bid'ah nih. Dia yang nganakin. Dia yang bikin nih. Abdullah ibnu Saba. Khawarij itunya mah udah nggak ada mungkin. Jahmiyah juga mungkin udah nggak ada. Mu'tazilah mungkin udah nggak ada. Sebagai sebuah kelompok udah nggak ada. Tapi pemikirannya masih ada nggak? Masih ada sampai sekarang. Iya kan? Khawarij ada banyak di dalam ormas-ormas yang akhirnya pemikirannya arahnya ke sana. Mu'tazilah ada di dalam pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh, penulis-penulis dan lain-lain yang pemikirannya arahnya ke sana. Demikian juga Jahmiyah dan lain-lain. Ada pemikiran mah nggak habis. Itu maksudnya ar-rasm sama a'lam ad-dhalalah qad baqiya. Kan bertahan. Ada kaum yang selalu menyerukannya dan mengamalkannya. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah berkata, asyarr la yantahi. Keburukan ini nggak habis-habis.
Bal yabqa al-khairu wasyarr lil ibtila. Bahkan akan senantiasa ada kebaikan dan keburukan, seiring dengan itu akan selalu ada. Lil ibtila. Fungsinya apa? Sebagai bentuk ujian Allah Subhanahu wa ta'ala, wal imtihan. Ya, sebagai bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakin ahyanan yantasirul haq wa yadhhar. Tapi sometimes, kadang-kadang, yang hak yang menang dan tampak. Wa ahyanan, tapi di beberapa waktu yang lain, yadhhar al-batil, justru kebatilan yang menang dan tampak. Walakin zuhurul batil la yastamir. Tapi bagaimanapun, tampaknya kebatilan ini la yastamir, tidak akan bertahan lama. Ammal haq, adapun yang hak, fa innahu wa in hasal alaihi ma hasal, kalaupun mungkin terjadi yang terjadi kepada hak dan para ahli hak, fa innahu, maka sesungguhnya yang hak ini ya'udu biiznillah, dengan izin Allah akan selalu kembali. Ya, wallahu jalla wa ala yaqul, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal aqibatu lil muttaqin. Selalulah aqibah, yakni hasil akhir, kemenangan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, itu Al-Qasas ayat 83. Allah berfirman juga di ayat lain, wal aqibatu lit taqwa. Dan kemenangan kelak hasil akhir adalah bagi ketakwaan. Yaqulu al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, wal haqqu mansurun wa mumtahanun fala ta'jab fa hadhihi sunnatur rahmani. Dan hak itu mansur wa mumtahan. Hak akan selalu dimenangkan oleh Allah. Wa mumtahan, tapi juga diuji. Awas. Fala ta'jab, jangan kaget makanya. Fa hadhihi sunnatur rahmani. Demikianlah sunnah Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni sunnatullah al-kauniyah. Okay? Akan selalu ada, yang pernah kita jelaskan, benturan antara nilai hak dan kebatilan yang akan membawa kepada benturan para pemeluknya akan selalu ada di muka bumi. Okay? Maka jangan cengeng. Salah sikap kita ketika kita merengek, menangisi apa yang dilakukan oleh para ahlul batil kepada ahlul hak. Salah. Hakikatnya kenapa? Karena emang mereka akan selalu ada begitu. Mereka hanya melakukan tugasnya dengan baik. Kalau kau mau tangisi, mau rengekkan, dan mau kau keluhkan, jangan apa yang dilakukan ahlul batil kepadamu. Jangan. Tapi tangisi, sedihkan, keluhkan dirimu yang tak melakukan tanggung jawabmu sebagai ahlul haq. Keluhkan itu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tak akan kuasakan ahlul batil kepada kita apabila memang kita benar-benar mengenal dan menerapkan nilai-nilai hak di dalam kehidupan. Tuh, jadi hakikatnya jangan tangisi apa yang dilakukan oleh musuhmu, serangan-serangan yang mereka berikan kepadamu. Jangan. Cengeng. Ya kan? Tangisi dirimu yang tak melakukan tugasmu dengan baik. Nah, itu kalau mau. Ya, ambil sikapmu di dalam peperangan antara hak dan batil ini. Mau ambil barisan yang mana? Mau ambil barisan ahlul batil, ahlul syubhat, atau ahlul haq yang jelas, di atas hak yang jelas, di atas manhaj yang bayda, yang jelas, yang clear. Atau mau ngambil sikap burem-burem cari damai sana sini supaya nggak ribut. Mau yang mana? Mau yang mana? Ya, tentukan sikap kita di dalam kehidupan. Itu akan dipertanggungjawabkan kelak oleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. 102. Qala al-muallif rahimahullah. Wa'alam annahu lam taji' zandaqatun qat. Ketahuilah, Al-Imam rahimahullah berkata, tidaklah terjadi atau tidaklah datang kezindikan atau kemunafikan. Ya, di sini. Sama sekali kecuali datang dari hamaj ar-ri'a. Kecuali datangnya dari hamaj ar-ri'a, yakni manusia-manusia yang cheerleader ini. Yang ikut-ikut sana sini, apapun yang ramai dia ikut arus sana sini. Hamaj ar-ri'a dibilangnya. Oke? Okay? Kullu na'ik yamilun ma'a kulli rih. Atba' kulli na'ik. Orang-orang yang mengikuti, setiap orang yang teriak diikutin. Yamilun ma'a kulli rih. Yang ikut bergerak kemana arah angin membawanya. Tuh. Tren apapun diikutin. Ya?
Kezindikan tidaklah terjadi kecuali dari kaum itu tuh. Ya. Faman kana hakadha, maka barang siapa yang demikian? Tuh. Fala dinalah. Hakikatnya mereka adalah orang-orang yang enggak punya agama, enggak punya pegangan, enggak punya sikap. Qala Allah azza wa jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama ikhtalafu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum." Dan tidaklah mereka berselisih kecuali setelah datangnya ilmu kepada mereka, atau perkara-perkara yang mereka berselisih. Setelah datangnya ilmu kepada mereka, kalau mereka berselisih berangkat dari belum tahu, wajar. Tapi mereka masih berselisih setelah tahu, maka itu hakikatnya baghyan bainahum. Berangkat dari baghinya mereka yang terjadi di antara mereka satu sama lain. yakni kedengkian, kehasadan yang terjadi satu sama lain. Al-Jathiyah ayat 17. Wahum ulama'us su, mereka adalah para ulama-ulama yang buruk. Ashabut tama' wal bid'ah, para orang-orang yang serakah, para pengekor bid'ah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.